Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. calon guru penggerak angkatan 10 yang ada di wilayah Kabupaten Bogor mencoba akan melakukan demonstrasi konseksual modul 2.3 dalam coaching dalam supervisi. Ada yang sebagai pengamat atau observer, ada juga yang jadi coach, dan terakhir ada yang jadi coaching. Saya sendiri Sahrul Hamdan, dan dua rekan saya, silakan diperkenalkan, mangga. Ke Mas Suryati. Satu lagi dengan Ibu Desi. Baik, kita akan mencoba untuk melakukan siklus yang pertama. Mari bergerak bersama guru. Bu Nike, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahrul. gimana nih kabarnya Bu Nike? Alhamdulillah baik Pak Sahrul. Pak Sahrul sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Bu Nike. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Nike. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik, coaching kita hari ini ada coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Oke, baik Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya ya Pak. Nih yang pertama yang pengen saya kembangkan itu potensinya adalah privilege atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Begitu Bapak. Baik, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Ya, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bapak. Oke, kemudian terakhir ya, Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya, serta menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Begitu, Pak. Baik, demikian dulu ya, Bu, praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Nike. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Bu Nike bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat. Kalau hari ini apakah ada hal yang pengen Ibu ceritakan ke saya? Iya, betul banget Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Bu Nike. Tapi sepertinya itu mengisi banyak waktu Ibu ya. Mungkin cukup 15-20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Berarti
Iya, cukup kok Bu, kayaknya saya masih ada waktu untuk sampai 20 menit. Kita santai aja ya. Gimana? Apa yang mau diceritakan? Ini Bu Nike, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman sekarang semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi Benar. guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja Bu, sehingga pembelajaran sepertinya kurang bervariatif. Oke, berarti permasalahan dari Bu Desi, dari apa yang Ibu Desi ceritain itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ya Bu ya, di mana pembelajaran itu kurang bervariatif, begitu kah Bu? Iya, betul Bu. Kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang zaman dulu aja gitu. Kira-kira Bu Desi, apa sih yang pengen Bu Desi harapkan dari pembelajaran teman-teman atau yang dicita-citakan oleh Bu Desi seperti apa? Saya sih berharapnya dengan percakapan saya dari Bu Nike ini, saya ingin ada perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Kira-kira perubahan apa sih yang pengen Ibu Desi lihat atau didapatkan di sekolah dari pembelajaran teman-teman rekan guru yang lain? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian metode, model, atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti kuis yang sekarang sedang marak digunakan para guru-guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga sudah lebih baik ya Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun, jadi kayaknya membosankan begitu. Iya, betul ya Bu ya. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajarannya menggunakan beberapa variasi metode, model, ataupun media yang sekarang sudah banyak nih bisa diakses oleh siapapun. Nah, itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu. Nah, itu berada di level 10 kira-kira. Di sekolah Ibu sekarang berada di level berapa nih untuk dalam variasi metode, model, atau media? Berapa nih Bu? Sepertinya sih masih ada di level 5 ya Bu ya. Gitu, lebih banyak guru-guru senior juga di sini. Kalau untuk level tinggi lagi mungkin agak sulit Bu. Sepertinya masih di level 5. Oke, di level 5 di kondisi sekarang ini kira-kira berapa nih yang bisa ditingkatkan dengan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Desi? Mungkin setidaknya bisa sampai di level 7 lah ya Bu. Karena kalau untuk level yang tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-gurunya juga kebanyakan guru senior. Jadi dari level 5 ke 7 mungkin ada kemungkinan lah. Iya, 5 ke 7. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan di sekolah tersebut? Sebenarnya juga saya masih memikirkan ya Bu, rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru, atau secara face to face tapi bergantian begitu Bu. Oke, kalau untuk mentoring nanti Ibu akan ngerencanain mentoring yang kayak gimana? Mungkin kalau tidak mentoring,
saya akan mengkonsultasikan dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media yang bervariatif. Oke, baik. Kira-kira nyaman nggak kalau misalnya dengan adanya workshop itu teman-teman Ibu? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga, tidak sebentar. Biayanya juga harus mencari narasumber yang kompeten untuk memungkinkan lebih nyaman dilakukan oleh guru-guru. Sementara ini mungkin mentoring ya Bu. Oke, mentoring ya Bu. Kira-kira apa nih yang Ibu butuhkan atau support seperti apa yang Ibu perlukan dalam melakukan mentoring ini? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin bisa meminta bantuan teman-teman guru di sekolah atau memang ahli di bidang IT, atau juga mungkin dengan pembelajaran itu sudah bervariatif, misalnya di sekolah ada ide-ide lain juga. Nanti saya minta bantuan dengan Pak Galih mungkin. Oke, berarti Bu Desi pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, sama rekan-rekan guru lainnya. Kira-kira kapan nih Ibu mau merealisasikan atau melaksanakan mentoring ini? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukannya. Saya akan berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Bu Desi, bagus banget Bu Desi ya. Kira-kira Bu Desi dari percakapan kita hari ini, apa aja sih yang Bu Desi dapetin? Alhamdulillah Bu, dari percakapan hari ini akhirnya saya mendapat gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan yang lebih baik di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian juga adanya kolaborasi di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajarannya Bu. Oke, alhamdulillah kalau begitu ya Bu Desi. Sudah ada gambaran ya untuk melakukan perubahan dalam menciptakan adanya pembelajaran yang lebih bervariatif. Baik, kalau gitu nanti kabar-kabar lagi ya Bu Desi ya. Setelah melakukan mentoring itu, saya pengen dengar lagi nih ceritanya gimana. Apakah ada hal-hal baru lagi yang mungkin Ibu Desi dapatkan setelah melakukan mentoring ini ya Bu, berkolaborasi dengan temannya seperti apa? Mungkin bisa jadi pembelajaran untuk saya juga. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu sebelumnya sudah meluangkan waktunya, mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa membawa perubahan ke sekolah saya ke arah yang lebih baik lagi. Baik, Ibu sama-sama Bu, mungkin kali aja ke depannya kalau ada yang mau diceritain, langsung aja hubungin ya. Nggak usah ragu, tenang. Kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Kalau begitu, sampai di sini aja mungkin ya Bu ya, ngobrolan kita. Mari Bu Desi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Dan selalu menggerakkan. Bu Nike, Waalaikumsalam Mas Sahrul. Bu Nike tadi sudah melakukan coaching ya sama Bu Desi. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Yang pertama menanyakan Tirta di mana harus ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali
coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, Bu Nike, menurut saya sebagai observer ya, lebih tadi proses coaching tadi Bu Nike dengan Bu Desi sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Nike sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Desi, sehingga Bu Desi bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Baik Bapak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching yang lebih baik. Artinya saya ingin terus berproses begitu Bapak untuk jauh lebih baik. Nah, yang itu Bu, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru Pak Sarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Gimana nih kabarnya Pak Sarul? Alhamdulillah sehat Bu Desi. Gimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah saya juga sehat. Oh ya Pak Sarul, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang saya ingin bicarakan dulu, boleh Pak? Boleh Bu. Ya, nanti pada saat coaching, antara coach juga coachee akan saya amati ya Pak. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apa, sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee. Kemudian apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan? Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan proses observasi ini, ada yang sedikit akan saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh Bu, maka Bu boleh. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang kira-kira ingin Bapak kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Pak ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Nah, di antara ketiga itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan untuk diobservasi? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik, jadi ada 2 ya Pak ya, yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian itu seperti apa Pak? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching ini mendapatkan solusi permasalahannya dengan coaching tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu.
Oke, baik Pak Syahrul. Jadi Bapak, indikator ketercapaiannya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya? Baik Bapak, terima kasih jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, mari kita ngobrol-ngobrol kembali ya Pak ya. Ya Bu. Bu Nike, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah saya sehat Bapak. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, alhamdulillah. Bu Nike, saya dengar Bu Nike mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa nih Bu Nike? Iya nih Pak, kemarin tuh saya sempat nyari Bapak, ada yang pengen diceritain nih Pak. Kira-kira ada waktu nggak Pak? Kita ada waktu 15-20 menit ya Bu Nike. Silakan Bu Nike mau menceritakan apa? Iya Pak, gini kan di sekolah saya itu anak SMA ya Pak. Kemarin itu saya kok ngelihat anak-anak aneh ya, kok kayak bosen di kelas itu. Terus pas saya amatilah gimana sih mereka belajar. Nah ternyata teman-teman guru saya, teman-teman rekan kerja saya itu melakukan pembelajarannya monoton Pak. Jadi caranya cuma ceramah aja. Padahal kan sebetulnya mereka bisa sih manfaatin sarana yang ada di sekolah. Kayak misalnya ada Infokus ataupun yang lainnya, tapi memang tidak banyak sih Pak gitu. Terus kan di sini juga lapangannya luas, ada di halaman ada dananya bisa dijadikan media pembelajaran mungkin ya Pak. Nah, saya sih mikirnya kayak gitu. Tetap aja mereka ya ngajar ceramah lagi di kelas lagi gitu sih Pak. Gimana ya Pak? Baik, Bu Nike, di sekolah Bu Nike ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya. Betul Pak. Pembelajarannya cuma ceramah atau misalnya ceramah terus ngasih tugas di kelas doang gitu Pak. Jadi kan mungkin itu yang bikin anak bosen, terus kayak nggak ada antusiasnya gitu Pak buat belajar. Baik Bu, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi nih? Iya Pak, saya pengen adanya solusi ataupun perubahan yang pengen saya lakukan nih di sekolah state. Seenggaknya jangan sampai lah terus-terusan kayak gini ya Pak gitu. Pengennya sih ada perubahan, bisa pakai model pembelajaran yang lebih memanfaatkan media yang ada di sekolah ataupun sarana-prasarana di sekolah Pak. Oh, jadi Bu Nike ini ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya Bu? Ya betul Pak, butuh banget perubahan. Perubahan yang menuju lebih baik ya Pak, seperti kayak penggunaan metode, model, ataupun media yang bervariasi. Jadi memanfaatkan media sarana yang ada di sekolah dengan cara maksimal, karena di situ kan udah disediakan tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal gitu Pak. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Nah, pembelajaran Betul. yang bervariatif itu kan kalau dibilang idealnya itu levelnya 10 ya Bu. Kira-kira Betul. untuk di sekolah Ibu Nike itu levelnya sudah sampai mana nih? Kayaknya sih masih di 5 ya Pak. Baik. Kira-kira nih di level berapa yang Ibu ingin lihat dari rekan guru Bu Nike? Kalau ke 10 kayaknya kejauhan mungkin ya Pak ya. Kayaknya di 7 aja deh. Saya pengennya ada perubahan gitu. Kalau sudah Ya Ya. setidaknya ada perubahan sedikit-sedikit mungkin ya Pak ya. Kalau sudah begitu Bu, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa? Mungkin yang pertama yang akan saya lakukan itu pasti berdiskusi dulu sih Pak ya. Permasalahan ini dengan rekan-rekan yang juga
mungkin sepemikiran dengan saya, pengen ada perubahan gitu ya Pak dalam pembelajaran kayak gitu. Terus saya kepikirannya sih mentoring ya Pak. Hmm. Ya, melakukan mentoring ya Bu. Selain Betul Pak. selain mentoring, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan di rekan-rekan Ibu? Oke. Kalau skala besarnya mungkin bisa workshop ya Pak, atau pelatihan gitu loh Pak, yang memang bertujuan adanya perubahan pembelajaran. Gitu sih Pak, yang saya kepikirannya. Baik, kira-kira Bu, tadi ada mentoring ya dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini, yang nyaman untuk dilakukan itu metode strateginya yang dilakukan itu yang mana gitu? Kalau menurut saya, kalau misalnya untuk workshop kayaknya butuh persiapan yang matang banget ya Pak, dan melibatkan lebih banyak orang. Kayaknya lebih ke mentoring deh Pak, yang lebih fleksibel ataupun bisa dilakukan secara nyaman. Jadi kita memberi masukan ataupun pengetahuan baru kepada rekan, tidak serta-merta kita sudah jauh lebih pintar, tapi lebih merangkul mungkin ya Pak ya. Baik Bu, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu Nike untuk melaksanakan mentoring tersebut? Ada sih Pak, kan Pak Koko itu jago banget IT-nya ya Pak. Terus dia tuh benar-benar kalau misalnya bikin media pembelajaran tuh seru banget. Nah saya tuh pengen kolaborasi dengan Pak Koko biar gimana nih caranya gitu. Terus nanti bisa menyampaikan ke teman-teman secara mentoringnya. Begitu Pak. Berarti Bu Nike akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan guru yang lain. Iya Pak, kayaknya saya pengen kolaborasi sama teman-teman yang sefrekuensi, terus pengen ada perubahan juga Pak di sekolah. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan ini, apa sih yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah Pak, saya udah ada gambaran nih buat pemecahan masalah ini. Terima kasih banyak loh Pak, dalam perubahan menyampaikan materi ke anak itu kan memang butuh waktu ya Pak. Makasih banyak ya Pak ya. Sudah tidak sabar nih menunggu cerita lagi dari Bu Nike. Sudah melakukan mentoring ya Bu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu percakapan kita. Nanti lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap Bapak, makasih banyak loh Pak udah ngedengerin cerita saya. Terus kesempatan dan waktunya Bapak yang berharga malah jadi dengerin cerita saya. Dan terima kasih juga loh Pak udah ngarahin. Sebenarnya banyak ide tapi kalau ragu juga nggak enak ya Pak ya. Nah mudah-mudahan saya bisa ngelakuinnya dengan baik ya Pak ya. Nanti kalau sudah saya lakukan, saya cerita lagi sama Bapak ya Pak ya. Sama-sama Bu Nike, semoga kita bertemu lagi. Kita tutup saja ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syahrul, Ya, Bu. bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar Bu. Alhamdulillah ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Syahrul. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching, saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Bu.
Baik Pak Syahrul, berarti sudah berhasil ya Pak ya melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Pak Syahrul tadi sudah menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, kemudian menanyakan tujuan kepada coach yang sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan juga Bapak Syahrul sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi serta tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, selanjutnya aksi yang akan dilakukan tersebut mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bapak dengan coach-nya ya, terhadap fokus coach dan arahannya. Bapak juga sudah presence ya, atau kehadiran penuh. Kemudian Bapak juga mendengarkan dengan aktif. Tentunya Bapak sudah melakukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Ya, Bu. Luar biasa sekali Pak, apa yang sudah Bapak lakukan sudah dipastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak ke depannya diberi kemudahan lagi ya Pak ya untuk proses coaching berikutnya. Oh, satu lagi Pak, untuk kedepannya kompetensi apa nih yang kira-kira ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami, memahami alur Tirta untuk bisa melakukan coaching supaya selanjutnya bisa lebih baik lagi, Bu. Baik Pak Syahrul, luar biasa ya Pak ya. Jadi Bapak akan lebih mendalami lagi alur Tirtanya ya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih sudah melakukan tanya jawab dan melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Demikian saya akhiri. Sampai di sini, terima kasih atas kesempatannya ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, melebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Nike. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Bu Nike gimana? Sehat? Iya, alhamdulillah saya juga sehat. Syukur kalau Bu Desi sehat ya. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching bukan? Iya betul Bu. Ya, di sini saya akan menjadi observer ya Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik, menggunakan alur Tirta. Kemudian bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nanti coach menanggapi ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu nanti ajukan. Jangan lupa ya Bu, proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Boleh, Ibu? Boleh Bu. Dalam proses coaching kali ini, kompetensi apa aja sih yang mau Ibu kembangkan? Baik Ibu, dalam proses coaching kali ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih Bu, mana sih yang pengen Ibu kembangkan secara spesifik? Dari ketiganya tersebut mungkin saya ingin kembangkan secara lebih spesifik lagi, yaitu mendengarkan dengan aktif ya Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih mudah fokus, sehingga saya juga mendapatkan present atau kehadiran penuh. Dengan mendengarkan aktif pun, nanti saya mengajukan pertanyaan yang berbobot
itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach dengan lebih baik lagi. Oke. Kalau indikator atau bagaimana yang ingin Ibu inginkan di dalam proses coaching kali ini, indikatornya seperti apa, Bu? Indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach selanjutnya memiliki rencana aksi untuk kedepannya yang harus dia lakukan. Oke, baik. Terima kasih ya, Bu. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching. Dan semoga nanti Ibu melakukan coaching, Ibu selalu mengingat ya, Bu ya, dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya, Bu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, Ibu. Terima kasih. Silahkan. Mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum Pak Syahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Bagaimana kabarnya nih Pak Syahrul hari ini? Alhamdulillah, Bu. Kabarnya gimana, Ibu? Kabarnya? Alhamdulillah Pak Syahrul, saya juga baik. Katanya mau ada yang dibicarakan ya? Betul, Bu. Kira-kira mau bicarakan sekitar 15 atau 20 menit yang ingin saya sampaikan pada Ibu berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, Bu. Setelah saya amati, di sekolah saya itu cara pembelajarannya masih monoton ataupun masih menggunakan metode yang sangat-sangat jadul atau konvensional. Nah, yang ingin saya tanyakan, pembelajaran yang ingin saya inginkan adalah pembelajaran yang bervariatif gitu. Tidak memungkiri pada zaman sekarang tuh ya, Bu, perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru juga kita harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini, Bu. Baik Pak Syahrul, jadi Pak Syahrul ingin menyampaikan materi yang bervariatif ya. Kira-kira kita berbincang-bincang kurang lebih 15 menit sampai 20 menit ya. Apa sih harapan Pak Syahrul dengan pembicaraan tersebut? Yang saya harapkan, Bu, saya ingin mengetahui cara membantu rekan-rekan guru di sekolah saya supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran. Seperti itu, Bu. Baik, jadi ada perubahan ya dalam cara penyampaian materi. Nah, kira-kira cara penyampaian materinya seperti apa nih yang Pak Syahrul inginkan? Jadi perubahan dalam metode atau model dan media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalkan dengan metode yang sekarang nih, Bu, yang lagi marak, sedang marak-maraknya, misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes atau tidak jauh-jauh dengan PowerPoint juga. Itu sudah cukup bagus, seperti itulah kira-kiranya, Bu. Jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif ya Pak ya. Seperti itu tadi ya. Misalnya adalah kondisi idealnya dari level 1 sampai 10, kira-kira situasi yang sesungguhnya ini berada di level berapa ya? Kira-kira masih di level 5 sih, Bu, karena di sekolah juga masih banyak guru yang senior yang masih memakai metode ceramah seperti itu, Bu. Baik, jadi masih di level 5 ya Pak ya. Ya. Untuk saat ini kira-kira Pak Syahrul ingin ada perubahannya itu sampai ke level berapa? Saya sih ingin di level 7 saja sih sudah cukup, Bu. Mengingat tadi guru-guru masih banyak guru yang senior gitu, Bu, di sekolahnya. Ya, jadi Pak Syahrul ingin ke level 7 ya Pak ya. Nah, dengan mencapai level 7 tersebut, kira-kira Pak Syahrul ini ada ide atau rencana apa saja sih terhadap rekan-rekan guru di sekolah Pak Syahrul? Ya, sebenarnya itu masih saya pikirkan ya, Bu. Apa mungkin saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu ya kepada rekan-rekan secara bergiliran. Mungkin seperti itu, Bu.
Baik, jadi Pak Sahrul rencananya akan mengadakan monitoring ya atau pendampingan secara individu seperti itu. Ada lagi nggak sih selain metode tersebut? Mungkin saya akan mengkonsultasikan ini terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop ataupun pelatihan gitu tentang media pembelajaran yang ada di sekolah gitu, Bu. Nah, jadi pilihannya ada dua nih ya Pak ya, melakukan mentoring atau juga Pak Syahrul bisa berkonsultasi dulu ke kepala sekolah untuk membuat semacam workshop gitu ya Pak ya, atau pelatihan. Nah, di antara keduanya itu kira-kira yang mana sih yang menurut Pak Syahril nyaman untuk guru-guru di sekolahan Bapak? Sepertinya untuk saat ini metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya, Bu. Mengingat tadi banyak kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop, dan itu juga kalau workshop membutuhkan biaya yang sangat banyak. Selain itu juga membutuhkan narasumber yang tepat dan juga waktu yang membutuhkan yang lebih lama. Baik, jadi intinya Pak Syahrul lebih memilih metode mentoring ya Pak ya dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan nih Pak Syahrul akan melaksanakannya? Secepatnya, Bu. Mungkin di minggu depan saya akan mulai mentoring kepada rekan guru-guru secara bergiliran. Oke, minggu depan ya rencananya Pak Syahrul ya. Ya. Nah, kira-kira ada tidak nanti yang akan membantu Pak Syahrul dalam pelaksanaannya? Mungkin saya akan meminta bantuan guru lain atau rekan lain seperti Pak Fuad ataupun Bu Eti yang sudah ahli dalam media pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke, jadi Pak Syahrul akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah ya Pak ya? Benar, Bu. Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau rekan guru untuk membantu saya melaksanakan kegiatan mentoring tersebut, Bu. Baik Pak Syahrul, kita sudah di akhir sesi perbincangan hari ini ya. Saya tidak sabar lagi nih ingin mendengar kabar-kabar dari Pak Syahrul ke depannya. Apakah apa yang dilakukan Pak Syahrul ini berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Syahrul ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Tapi untuk di akhir nih, saya ingin tahu kira-kira apa nih yang Pak Syahrul dapatkan dari perbincangan kita kali ini. Selama perbincangan kita ini, saya mendapatkan gambaran, Bu, tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan itu mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif gitu dengan menggunakan metode mentoring tadi. Oke, baik Pak Syahrul. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Pak ya, dan nanti bisa ngobrol lagi juga tentang aksi yang sudah dilakukan Pak Syahrul ya Pak ya. Terima kasih atas penyampaiannya. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Desi, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum melakukan coaching ini, tadi sempat saya menanyakan indikator ketercapaian ya Bu. Nah, dari indikator ketercapaian yang ingin Bu Desi tadi lakukan sebelum melakukan coaching, apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Bu Desi terkait indikator tersebut? Iya baik, Alhamdulillah Bu, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses sesuai dengan alur Tirta. Nah, kemudian saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menyampaikan dan menanyakan kepada coach informasi yang terkait dengan permasalahannya, juga menanyakan rencana aksi
apa yang akan dilakukan. Saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Begitu, Bu. Baik, Bu, Ibu. Menurut saya sebagai observer, tadi itu udah bagus banget ya, Bu ya. Sudah melakukan coaching dengan sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Desi ini sudah melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian pada coaching ini sudah ada menerapkan prinsip coaching ya Bu ya. Selamat ya Bu Desi. Sampai di sini sebelum kita akhiri, saya mau ada pertanyaan nih Bu. Apakah boleh? Ya Ibu, mangga silahkan. Ya. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi nih yang pengen Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kedepannya ya Bu ya, adalah bagaimana caranya saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena saya rasa dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, saya akan dapat menggali informasi lebih dalam lagi dan mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali ya Bu. Padahal sebelumnya tadi Ibu sudah punya indikator, kemudian Ibu melakukan dan sudah menerapkan Tirta ini sudah luar biasa sekali ya Bu ya. Sudah terlihat kalau Bu Desi ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena yang tadi saya lihat respon dari Pak Sahrul ini sudah menyampaikan apa yang ingin diharapkan seperti itu. Bu Desi pengen menggali lagi ya lebih dalam gitu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan Bu Desi bisa lebih baik lagi, kemudian bisa mempelajari lebih dalam. Semoga kita juga bisa berkesempatan bertemu kembali Bu Desi, saling belajar bareng lagi ya Bu Desi ya. Semoga kita bertemu lagi, berbagi pengalaman lagi. Kalau begitu saya cukupkan sampai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi konseptual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi untuk semua. Terima kasih, saya Sarul Hamdan. Selanjutnya Saya Nika Masuryati. Ya, saya Rizky Krisnawati. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.